Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita kembali lagi dengan mata pelajaran kalkulus 1, teman-teman. Pada hari ini kita akan mempelajari materi limit, teman-teman. Pada hari ini, oke. Materi limit sendiri ini ya nanti banyak juga yang kita pelajari hari ini. Tapi saya tidak sendiri, teman-teman, di sini. Saya dibantu dengan 3 teman lainnya untuk membantu saya dalam menjelaskan materi limit ini, teman-teman. Oke, sebelumnya biar makin sayang nih, kita perkenalan dulu. Yang pertama, perkenalkan dulu saya. Saya ini namanya Marcelinus David Praskadana. Bisa dipanggil David ya, teman-teman. Dan ada 3 teman saya lainnya. Boleh perkenalan dulu, teman-teman? Halo semuanya, perkenalkan nama saya Dena Ramadan dengan NIM 240510054. Oke, perkenalkan saya Igede Aditya Pramana dengan NIM akhir 0040. Kemudian terakhir saya Muhammad Rizal Dwispoyo dengan NIM akhir 043. Ya itu tadi, teman-teman, teman saya yang akan membantu dalam menjelaskan materi limit pada hari ini. Ya, tadi saya kelupaan, teman-teman, untuk menyebutkan NIM saya yaitu 2405065. Oke, lanjut. Kita lanjut langsung ke materinya, teman-teman. Oke, teman-teman, jadi yang akan kita pelajari pada hari ini itu yang pertama ini, teman-teman, pengertiannya dulu. Kita akan belajar apa itu sih limit gitu. Kita cari tahu dulu pengertian dari limit. Kita akan belajar pengertian limit, teman-teman. Yang selanjutnya kita belajar soal sifat-sifat dari limit ini sendiri. Kita nanti akan pelajari dulu sifat-sifatnya gimana, apa aja gitu kan, teman-teman. Terus yang terakhir itu ya nanti cara menghitung limit itu sendiri. Oke, teman-teman, yang pertama kita pelajari dulu ya, teman-teman. Pengertian limit itu apa sih gitu. Limit itu dalam bahasa Indonesia itu berarti batas atau pendekatan, teman-teman. Dalam bahasa Indonesia seperti itu. Jadi limit itu sendiri itu, limit itu suatu batas yang menggunakan konsep pendekatan fungsi. Jadi bisa dibilang limit adalah nilai yang didekati fungsi saat suatu titik mendekati nilai tertentu. Ya, jadi limit itu bisa diartikan sebagai nilai yang didapatkan dari pendekatan pada suatu batas. Jadi limit ini sendiri bisa sama atau juga bisa berbeda dari nilai suatu fungsi, teman-teman. Jadi limit itu sendiri tidak selamanya sama dengan nilainya, itu tidak selamanya sama dengan suatu fungsi. Untuk sebagai contohnya ini ya, teman-teman. Ini ada contoh soalnya, limit mendekati 1 dengan fungsi x kuadrat min 1 per x min 1. Ya, misal kita kerjakan fungsi di sini dengan 1, teman-teman, f1. Ini kita akan dapatkan gini, teman-teman, 1 min 1 per 1 min 1 atau 0 per 0. Jadi tidak ada jawaban yang tidak terdefinisi ya, teman-teman, dari fungsi ini jika x-nya itu 1. Jadi syarat dari domain di sini itu x-nya tidak boleh 1. Karena apa? Kalau di pecahan sendiri kan syaratnya kalau penyebutnya tidak boleh 0, teman-teman. Kalau 0 nanti jadi tidak terdefinisi. Jadi dapat disimpulkan bahwa x di sini tidak boleh 1, teman-teman. Maka kita dapat dekati 1 ini dari kanan dan dari kiri. Kita bisa lihat, teman-teman, contohnya ini. Ya, ini angka 1 ini kita dekati dari kiri dan dari kanan. Kalau kita dekati dari kiri, kita dapatkan nilai yaitu 0,9, 0,99, 0,999 dan 0,9999. Dan kalau dari kanan itu 1,1, 1,001, 1,001 dan 1,0001. Sebetulnya ini masih bisa lagi, teman-teman, yang mendekati, tapi ini kan banyak banget ya, teman-teman. Jadi kita disimpulkan sampai sini aja, teman-teman. Ya, terus lalu kita masukkan ini ke dalam fungsi ini, teman-teman. Misal 0,9 kita masukkan ke dalam fungsi ini, didapatkan hasil yaitu 1,9. Lalu kalau ini kita masukkan sini, hasilnya ini. Jadi ini hasilnya dari
kalau misal dari X ini kita masukkan ke fungsi ini, bisa dicoba pakai kalkulator teman-teman. Ya, dari hasil ini dapat kita simpulkan bahwa yang paling mendekati dari ini, fungsi yang paling mendekati dari ini kan 1,9999. Berarti kan 2 teman-teman. Yang paling mendekati dari kiri 2 dan yang paling mendekati dari kanan juga 2. Jadi dapat disimpulkan bahwa nilai dari limit X mendekati 1 dari fungsi X kuadrat min 1 per X min 1 itu adalah 2. Ya, ini dari ini kita bisa simpulkan teman-teman bahwa nilai limit ini tidak selamanya sama dengan nilai fungsi di sini teman-teman. Ya, jadi seperti itu ya teman-teman. Oke, kita lanjut materi selanjutnya. Mungkin akan dijelaskan oleh teman saya teman-teman. Oke, sekarang kita akan membahas tentang sifat-sifat limit. Untuk sifat limit yang pertama, jika limit terdiri dari satu konstanta, maka hasilnya akan konstanta itu sendiri. Contohnya, untuk limit X mendekati 2 dengan yang mempunyai konstanta 5, maka tidak disubstitusikan 2-nya ke dalam fungsi dan hasilnya kembali 5. Sedangkan untuk jika di dalam limit terdapat variabel, maka hasilnya akan disubstitusikan dulu dan ketemu hasilnya. Contohnya, untuk limit X mendekati 2 dengan fungsi X, maka 2-nya disubstitusikan jadi mendapatkan hasil 2. Untuk selanjutnya dengan percampuran, limit X mendekati limit dengan fungsi K dikalikan dengan fx, maka cara pengerjaannya konstantanya dikeluarkan dulu dikalikan dengan limit X limit dengan fungsi X. Contohnya, limit X mendekati 3 dengan fungsi 2x pangkat 3, 2-nya dikeluarkan karena 2 merupakan konstanta, jadi 2 dikalikan dengan limit X mendekati 3 dengan fungsi X pangkat 3 sama dengan 2 dikalikan 3 pangkat 3, yaitu dengan hasilnya 2 kali 27 dan mendapatkan hasil akhirnya 54. Lalu untuk limit pertambahan dengan fx tambah gx, maka akan dikerjakan dulu satu-satu untuk limit fx dan limit gx. Contohnya, limit X mendekati 1 dengan fungsi X kuadrat ditambah X. Kita substitusikan ke masing-masing itu. Limit X mendekati 1 dengan fungsi X kuadrat ditambah dengan limit X mendekati 1 dengan X. Kita substitusikan satunya ke dalam X, jadi 1 pangkat 2 ditambah 1 dapat hasilnya akhirnya 2. Kemudian sifat yang berikutnya akan dijelaskan oleh saya, Muhammad Rizal, yaitu sifat limit yang kelima, yaitu lim X mendekati C dengan fungsi fx dikurangi gx. Caranya adalah dipisah dahulu menjadi lim X mendekati C fx dikurangi lim X mendekati C gx. Contohnya adalah ini, lim X mendekati min 1 dengan fungsi X kuadrat min 3x. Cara pertama adalah dipisah dulu menjadi lim X mendekati min 2 X kuadrat dikurangi lim X mendekati min 1 3x. Kemudian 3x ini dipindah ke depan karena itu merupakan konstanta, menjadi 3 dikali lim X mendekati min 1 X. Kemudian cara berikutnya ini disubstitusi ke X menjadi min 1 kuadrat dikurangi min 3 dikurangi 3 dikali min 1 menjadi 1 ditambah 3 sama dengan 4. Kemudian sifat yang berikutnya adalah lim X mendekati C dengan fungsi fx dikali gx. Caranya juga sama, dipisah terlebih dahulu menjadi lim X mendekati C fx dikali lim dengan X mendekati C gx. Contohnya, lim X mendekati min 2 dengan fungsi X pangkat 3 dikali X kuadrat. Caranya adalah dipisah dahulu menjadi lim X mendekati min 2 X pangkat 3 dikali lim X mendekati min 2 X kuadrat. Kemudian langsung saja disubstitusi menjadi min 2 pangkat 3 dikali min 2 kuadrat menjadi min 8 dikali 4 sama dengan min 32. Kemudian sifat yang berikutnya adalah lim X mendekati C dengan fungsi fx per gx.
Caranya sama seperti yang tadi, dengan lim X mendekati C Fx per lim X mendekati C Gx, dengan syarat Gx tidak boleh 0, karena apabila 0 hasilnya akan menjadi tidak terhingga. Contohnya, lim X mendekati 3 dengan fungsi X kuadrat min 1 per X plus 1. Caranya sama seperti tadi, dengan dipisahkan dulu menjadi lim X mendekati 3 X kuadrat min 1 per lim X mendekati 3 X plus 1. Kemudian dipisah lagi menjadi 4 dengan lim X mendekati 3 X kuadrat dikurangi lim X mendekati 3 1 per lim X mendekati 3 lim dengan X mendekati 3X plus lim X mendekati 31. Dikarenakan ini merupakan konstanta, jadi langsung saja ditulis menjadi 1, dan yang ini merupakan X, maka harus disubstitusi dulu menjadi 3 kuadrat min 1 per 3 plus 1, hasilnya 8 per 4 sama dengan 2. Kemudian sifat berikutnya adalah lim X mendekati C dengan fungsi Fx pangkat N. Caranya adalah dicari dulu nilai fungsinya, kemudian baru dipangkatkan N. Contohnya, lim X mendekati 2X kuadrat plus 3. Caranya dipisah dulu menjadi dua fungsi, yaitu lim X mendekati 2X kuadrat plus lim X mendekati 2 3. Kemudian karena yang 2 ini konstanta, maka dipindah dulu ke depan menjadi 2 kali lim X mendekati 2X kuadrat ditambah lim X mendekati 2 3. Karena 3 konstanta, langsung saja dimasukkan menjadi 3. Dan yang depan ini 2 dikali X kuadrat menjadi 8 ditambah 3 pangkat 9. Kemudian hasilnya menjadi 11 kuadrat, 11 pangkat 9. Kemudian sifat limit yang terakhir adalah lim X mendekati C dengan fungsi akar N Fx. Caranya adalah dicari dulu nilai fungsinya, baru di akar N. Contoh, lim X mendekati C akar 3 dari X kuadrat min 1. Pertama adalah dipisah dulu ini menjadi 2, yaitu menjadi lim X mendekati 3X kuadrat dikurangi lim X mendekati 3 1. Kemudian yang pertama disubstitusi dulu menjadi 3 kuadrat, dan yang kedua ini karena ini merupakan konstanta, jadi langsung ditulis saja min 1, hasilnya menjadi akar 3 dari 8 sama dengan 2. Kita belajar tentang limit tahingga. Jadi untuk limit tahingga ada beberapa. Sebenarnya untuk limit tahingga itu rumusnya banyak yang sama dengan limit aljabar sebelumnya yang telah dibahas. Tapi untuk limit tahingga di sini mungkin ada beberapa yang beda seperti ini. Ketika ada lim K untuk X mendekati tahingga, itu hasilnya K. Contoh soalnya seperti ini. Ketika ada limit 7 untuk X mendekati tahingga, itu hasilnya sama dengan 7. Contoh lainnya seperti lim 99 untuk X mendekati tahingga, itu hasilnya 99. Nah, selanjutnya ini ada lagi ketika ada limit X pangkat N untuk X mendekati tahingga, hasilnya itu akan tahingga. Contohnya seperti ada limit X pangkat 5 untuk X mendekati tahingga, itu hasilnya akan menjadi tahingga. Sifat lainnya seperti ini, limit X untuk limit X 1 per X pangkat N untuk X mendekati tahingga, itu hasilnya akan sama dengan 0. Contohnya seperti ini, ketika ada limit 1 per X kuadrat untuk X mendekati tahingga, itu hasilnya akan sama dengan 0. Dan ketika limit 10 pangkat X pangkat 5 untuk X mendekati tahingga, hasilnya akan sama dengan 0 juga. Nah, ini sifat-sifatnya sama seperti limit aljabar yang telah dijelaskan oleh teman-teman semuanya sebelumnya. Kita masuk ke contoh soal aja.
Sini ada limit 6x pangkat 3 ditambah 4x ditambah 6. Kemudian ada per 4x kuadrat ditambah 2x pangkat 3 min 3x untuk x mendekati hingga. Di dalam fungsi ini kita bisa mengerjakannya dengan cara membagi pembilang dan penyebut itu menggunakan variabel x dengan pangkat tertinggi. Contoh, kita bisa cari untuk penyebutnya pangkat tertingginya ada di x pangkat 3 dan pembilangnya juga pangkat tertingginya ada di x pangkat 3. Jadi kedua ruas ini, pembilang dan penyebut ini kita akan bagi dengan x pangkat 3. Ketika sudah dibagi, ini hasilnya. Nah, ini hasilnya ketika sudah dibagi. Karena kita tahu bahwa limit x mendekati hingga untuk fungsinya itu merupakan sebuah konstanta, itu akan menghasilkan konstanta itu sendiri. Sementara di sini ketika ada limit 4 per x kuadrat untuk x mendekati hingga, itu hasilnya akan sama dengan 0. Kita substitusikan semuanya, hasilnya seperti ini. Kita hitung dan hasilnya sama dengan 3. Dan di dalam bentuk tahingga per tahingga seperti bentuk yang tadi itu juga ada rumus yang bisa kita gunakan supaya mempersingkat dalam waktu pengerjaannya. Ketika bentuk tahingga per tahingga itu akan bernilai 0 jika pangkat tertinggi dari pembilang itu kurang dari pangkat tertinggi dari penyebut. Di sini dinotasikan sebagai m dan n. Kemudian di dalam bentuk tahingga per tahingga itu juga akan menghasilkan bentuk a per p jika pangkat tertinggi dari pembilang itu sama dengan n, pangkat tertinggi dari penyebut, dan akan bernilai tahingga jika pangkat tertinggi dari pembilang itu lebih besar daripada pangkat tertinggi dari penyebut. Kita bisa lihat di sini. Di contoh soal ini, kita tentukan dulu pangkat tertinggi dari variabel x pembilang. Kita bisa menemukan bahwa pangkat tertingginya ada di x pangkat 3, serta kita cari dulu pangkat tertinggi dari penyebutnya. Itu ada di x pangkat 3 juga. Jadi bisa disebutkan bahwa dari pengerjaan soal di sini itu kita bisa mengerjakan dengan rumus a per p, karena pangkat tertinggi pembilangnya itu sama dengan pangkat tertinggi dari penyebutnya. Kita tuliskan a nya itu ada 6 dan p nya itu ada 2. Jadi hasilnya 6 per 2 atau sama dengan 3. Nah, ini lebih singkat dari pengerjaan yang tadi. Di sini juga ada contohnya. Ketika kita cari dulu pangkat tertinggi dari pembilangnya, itu ada di x pangkat 3, sama pangkat tertinggi dari penyebutnya ada di x pangkat 5. Bisa diketahui bahwa di sini m kurang dari n. Kita bisa lihat untuk m kurang dari n itu hasilnya akan sama dengan 0. Seperti itu. Di sini juga bisa lihat pangkat tertinggi dari pembilangnya itu ada di x pangkat 2, serta pangkat tertinggi dari penyebutnya ada di x pangkat 1. Jadi bisa dikatakan di dalam contoh soal ini pangkat tertinggi dari pembilang atau m itu pangkat tertinggi dari pembilang itu m lebih dari
n, angka tertinggi dari penyebutnya. Itu hasilnya akan sama dengan tahingga. Nah, bentuk tahingga juga bisa dicari dengan rumus cepat ketika bentuknya itu tahingga dikurangi tahingga seperti ini. Nah, untuk pengerjaan ini berlaku A lebih dari P. A ini untuk konstanta X kuadrat dan P itu untuk konstanta dari X kuadrat di sebelah kanan. Jika A lebih dari P maka hasilnya akan tahingga. Jika A kurang sama dengan P maka hasilnya itu dengan rumus B dikurangi Q per 2 akar A. Dan jika A kurang dari P maka hasilnya akan menjadi negatif tahingga. Nah, di sini kita bisa lihat bahwa A konstanta dari angka X kuadrat di sebelah kiri ini sama dengan P konstanta dari X kuadrat di sebelah kanan. Karena ini tidak ditulis satunya, ini sama, bahwa kita bisa menyelesaikan persoalan ini dengan menggunakan rumus ini, B dikurangi Q per 2 akar A. Kita tulis B nya ini negatif 2 dikurangi Q, Q nya itu ada di negatif 8 per 2 akar A. A nya itu sendiri ini 1. Kita selesaikan, negatif 2 dikurangi negatif 8 hasilnya 6. 62 akar 1 hasilnya 2. Jadi 6 dibagi 2 sama dengan 3. Seperti itu. Oke teman-teman, jadi untuk cara yang disebutkan pada itu sifat-sifat limit tadi adalah cara yang paling umum, yaitu cara substitusi. Misalnya lim X mendekati 2 dengan fungsi X kuadrat min 9 per X min 3. Jadi kalau misal kita substitusi langsung itu bisa ketemu hasilnya. Misal ini kan dimasukkan menjadi 2 kuadrat min 9 per 2 min 3 sama dengan min 5 per min 1 sama dengan 5. Nah, ini contoh yang bisa ya Mas, pas itu ya. Iya. Tapi ada juga yang tidak bisa langsung disubstitusi seperti lim X mendekati 3 dengan fungsi X kuadrat min 9 per X min 3 sama dengan 3 kuadrat min 9 per 3 min 3 sama dengan 0 dan 0 per 0. Jadi hasilnya tidak valid atau harus pakai cara lain. Untuk cara yang pertama adalah dengan cara pemfaktoran, yaitu lim X mendekati 3 dengan fungsi X kuadrat min 9 per X min 3. Bentuk asli dari fungsi ini adalah X kuadrat min 0X min 9 per X min 3. Jadi untuk cara pemfaktoran itu berapa kali berapa biar hasilnya min 9 dan berapa dikurangi berapa biar hasilnya 0 yang di tengah. Jadi X karena ini X nya kuadrat, kemudian kita cari berapa kali berapa biar hasilnya min 9. Untuk jawabannya yaitu min 3 dan plus 3, karena bila plus 3 dikurangi min 3 sama dengan 0x dan plus 3 dikali min 3 sama dengan min 9 per X min 3. Kemudian kita bisa coret untuk bagian ini, jadinya X plus 3. Kemudian kita substitusi langsung aja menjadi 3 tambah 3. Oke, sekarang kita akan membahas cara pengerjaan limit menggunakan dalil L'Hopital. Singkat cerita, L'Hopital itu pada dasarnya mengerjakan dengan cara menurunkan fungsinya ya. Oke, jadi kita contohkan ini ada soal limit X mendekati 2 dengan fungsi X kuadrat min 2X per X min 2. Nah, jika kita coba dulu
kita substitusikan dengan nilai 2-nya. Jadi tinggal kita masukkan saja. 2 dimasukkan jadi 2 pangkat 2 dikurangi 2 dikali 2 per 2 min 2. Nah, 4 dikurangi 4 per 2 dikali 2 sama dengan 0 per 0. Nah, ini tidak boleh. Makanya kita menggunakan cara dalil L'Hopital. Caranya seperti ini. Limit X mendekati 2 dengan fungsi X kuadrat min 2X per X min 2. Nah, caranya kita turunkan dulu pembilang dan penyebutnya. Untuk menurunkannya, kita menggunakan dalil L'Hopital dengan cara 2-nya kita turunkan ke depan jadi 2 sendiri dikalikan dengan X, pangkatnya kita kurangi 1 jadi 2 dikurangi 1. Oke, dikurang 2 karena ini kan X ya, pada dasarnya ini ada angka 1 di sini nggak kelihatan, tapi kita seperti untuk menghemat itu kita nggak usah ditulis. Jadi singkatnya kita turunkan 1-nya dikali 1 dikali X pangkat 1 seperti biasa dikurangi 1 untuk pangkat. Nah, per untuk ini sama seperti itu, ada angka 1 kita turunkan 1 dikalikan dengan X pangkat 1 dikurangi 1. Nah, untuk ini konstanta kita tidak usah hiraukan, nilainya 0. Oke. Nah, kita lanjut lagi. Limit X mendekati 2, kita hitung ini hasilnya. Jadi 2 dikalikan dengan X, 2 kurangi 1 dikurang 2 kali 1 2 kali X pangkat 1 kurangi 1 0 per 1 dikalikan dengan X pangkat 1 kurangi 1 0. Nah, untuk ininya kita hitung lagi. X mendekati 2 dikali X pangkat 1 itu sama dengan X. Jadi satunya kita hilangkan aja, gak usah dihiraukan. Dikalikan dengan X dikurangi 2. Nah, X pangkat 0 itu 1. Jadi kita tuliskan saja kali 1 per 1 dikalikan tadi X pangkat 0. Pokoknya nilai yang pangkatnya 0 hasilnya 1. Oke, kita tulis ini. Jadi ketemulah limit X mendekati 2 sama dengan itu 2X min 2 per 1 ya. Tinggal kita substitusikan saja. Jadi 2 dikali 2 dikurangi 2 kali 2 4 dikurangi 2 hasil akhirnya 2. Oke, segitu saja untuk dalil L'Hopital. Oke, baik, kita lanjut ke soal selanjutnya ya teman-teman. Ini salah satu contoh soal yang penyelesaiannya dengan menggunakan cara perkalian sekawan. Oke, kita yang pertama masukin dulu guys. Ini masukin dulu nolnya ini dulu. Coba kita masukin dulu guys. Hasilnya gimana? 2 min 4 min X nya kita masukin ya guys, 0. Ini per 0. Wah, ternyata hasilnya 0 per 0 guys, berarti tidak valid. Jadi kita harus selesaikan soal ini dengan cara perkalian sekawan karena ada akarnya. Jadi kita perkalian sekawan dengan yang ada akarnya guys. Ini kan akarnya ada di pembilangnya, berarti kita kalikan dengan sekawan dengan ini, dengan pembilang. Oke, kita bisa selesaikan seperti ini guys. Lalu kita kali dengan sekawannya ini. Sekawannya ini berarti kan ini kan guys sama, tapi berubah ya guys, ini berubah tandanya ini. Oke, kita kalikan dengan sekawannya guys. Berarti 2 plus akar 4 min X dikali dengan 2 plus akar 4 min X ya. Jadi seperti ini ya guys ya. Lalu kita langsung lanjut kerjakan guys. Ya, ini kita kerjakan dulu guys, yang
ini kan kalau kita kerjakan kan gini ya guys ya. Ini 2 kali 2 sama dengan 4. 2 kali akar 4 plus akar 4 min X. Jadi plus akar 4 min X. Lalu min ini, oh iya ini 2 ini kan guys ya. Terus lah ini min akar 4 min X kita kalikan 2. Ini kan tadi gini ya. Terus ini kita kalikan sini guys. Ini jadi hasilnya min 2 akar 4 min X. Lalu ini kita kalikan menjadi min 4 min X gini guys. Gini kan guys. Berarti ini bisa kita coret gini kan. Ada gini. Berarti kita dapatkan hasil 4 min X. Jadi hasil ini kita tulis ini guys. Lalu kita tulis dulu guys hasilnya. Ini guys, ini kita kalikan sini. Jadi kita dapatkan hasil X 2 plus akar 4 min X. Ini guys, lanjut lagi. Oke lanjut. Ini kalau kita jabarin kan gini guys ini. Yang ini kita jabarin 4 ini kan 1 ya. Misalnya ini kan X nya jadi 4 min X gini kan guys. Misal min 4 kali 4 hasilnya kan min 4 gini kan guys. 4 ini kan tengah di sini kan. Ini min 1 kali 4 jadi hasilnya min 4. Min 1 kali min X hasilnya plus X. Maka bisa kita dapatkan X ini kan guys hasilnya. Kalau ini dijabarin berarti ini adalah X per X 2 plus akar 4 min X. Ini lalu ini bisa kita coret kan guys nih. Lalu lanjut lagi. Ini kan 1 berarti 1 per 2 plus akar 4 min X. Ini kan guys. Lalu bisa kita langsung cari gini guys. 1 per 2 plus akar 4 min 0 kita masukin ke sini ke X. Lalu hasilnya adalah akar 4 berapa guys? Akar 4 kan 2 ya. 2 tambah 2 berapa? 4. Berarti hasilnya bisa kita dapatkan 1 per 4. Oke guys, ini dia hasilnya. Oke, cukup sekian ya guys video pembelajaran dari kami. Apabila ada kesalahan atau mau menambahkan, bisa langsung saja masuk ke forum diskusi di Elena guys. Oke, jangan lupa minggu ini kita ramaikan Elena ya guys ya. Oke, siap? Siap teman-teman? Siap. Oke. Sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke guys. Oh ya guys, kelupaan tadi masih ada kuis di Elena, bisa dikerjakan buat latihan ya guys. Semoga kalian makin pintar makin bisa. Oke guys, see you.